di pagi hari. Bukan orang tua si Ridho ya. Bukan orang tuanya Ridho. Orang tuanya Ridho sama anaknya, Sama maka anaknya pintu surga terbuka. terbuka. Ini benar apa enggak kira-kira begitu? Bener apa enggak? Terus kalau sore-sore orang tua marah maka pintu neraka nih yang akan terbuka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memang ada riwayat yang seperti itu kita dengar. Salah satu yang pernah saya temui adalah dalam kitab Tangkihul Qaul. Karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Saat mensyarahkan hadis ini, Imam As-Suyuti maksud saya tadi, karyanya Imam Suyuti, tapi saat mensyarahkan hadis ini Imam Nawawi tidak mencantumkan nomenklatur hadis ini dari mana sumbernya. Jadi tidak ada sumber hadis ini. Tapi betapapun saya pengen garis bawahi begini. Kitab Tangkihul Qaul itu adalah kitab yang memuat beberapa hadis yang di dalamnya terdapat hadis dhaif. Karena sifat kitab itu fadhailul a'mal, motivasi aja. Namanya orang motivasi kan tidak dalam disiplin ilmu hadis, hadisnya tidak harus sahih. Dhaif pun boleh kalau itu sebagai motivasi amal, begitu kira-kira. Tapi apapun status derajat riwayat itu benar atau tidak, valid atau tidak, kita bisa katakan betapapun kalau tidak sahih tapi matannya sahih, isinya sahih. Betul nggak? Kalaupun tidak ada periwayat hadisnya, tapi berani nggak kita mengatakan, enggak masa gara-gara orang tua ridho pintu surga kebuka. Ada yang berani membantah itu? Gak ada. Karena ada hadis yang lain yang juga sahih yang secara matan sama. Hadis itu mengatakan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, maka akan mengundang surga Allah yang surga itu adalah min ausatil jannah. Surga tengah-tengah. Pintu surga yang paling tengah adalah pintu berbakti kepada orang tua. Ada hadis yang lain, ridho Rabb, ridhonya Tuhan itu menyesuaikan dengan ridhonya orang tua kepada kita. Murkanya Allah menyesuaikan murkanya orang tua melihat anaknya. Jadi kalau orang tua murka, Allah murka. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Dan kalau Allah sudah ridho, dibuka pintu surganya. Jadi jangan sampai gara-gara hadis itu nggak valid, yang Mas Sony baca dari artikel itu, hadisnya nggak valid, saya nggak mau berbakti deh sama orang tua. Nggak begitu cara menyimpulkannya. Betapapun tidak valid hadisnya karena periwayatnya nggak ketemu, tapi isinya benar. Tapi isinya benar. Misal begini, jangan makan di depan pintu, nanti susah dapat jodoh. Kan itu nggak benar itu. Ya. Tetapi kan isinya betul. Yang ngapain juga makan di depan pintu, ngalangin orang lewat gitu loh. Walaupun nggak ada dalilnya makan di depan pintu, tapi kan secara adab, secara norma itu kan betul. Itu hakut thorik, hak orang berjalan. Kalau kita duduk di situ sambil makan, menghalangi orang jalan. Dan itu ada di agama. Itu saya kira begitu cara menyikapi hadis seperti itu. Kalaupun tidak benar, tapi ada hadis lain yang mengatakan kalau kita berbakti kepada orang tua akan menurunkan ridho Allah dan membuka pintu surga. Insya Allah. Masya Allah. Jadi simpelnya apapun itu tetaplah berbakti sama orang tua kita lah ya. Intinya jangan pernah bikin orang tua marah, mau itu sore, pagi, siang, malam tuh nggak usah. Malah kita yang harus mengharapkan ridho dari orang tua. Orang tuanya ridho, terbuka pintu surga, usahanya lancar. Yeah. Kalau sore harinya membuat orang tuanya marah, pintu neraka terbuka karena orang tuanya tidak bisa tidur gara-gara anaknya. Kan Ini gitu. apalagi ada yang masuk lagi nanti marah-marah. Nah, Siapa itu anak ini? bolak-balik tutup pintu orang tuanya. Masya Allah. Tapi kadang ya kalau keadaan kayak gini, aku nggak usah jauh-jauh deh. Ngerasa gini, aduh ini kapan berakhirnya. Pengen cepet-cepet keluar, mau ngumpul sama teman-teman apa-apa segala macam. Tapi ada yang bilang sama aku nih Ustadz Maulana kadang gini, lu tuh kalau di rumah aja Son, itu kesempatan lu untuk berbakti sama orang tua, tau gak? Kalau lu berbakti sama orang tua itu pahalanya gede, itu sama aja dengan umroh, haji, berjihad. Terus aku mikir, masa sih? Emang bener kayak gitu Ustadz Maulana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau sampaikan buat semuanya, enggak usah terlalu jauh cari-cari surga. Pada ada surga di rumah. Surga di rumah? Yaitu orang tua. Telapak kaki ibu ya? Iya. Masya Allah. Ada keridhaan orang tua. Siapa itu? Orang tua. Memandang wajah orang tua tersenyum, engkau mendapatkan pahala haji. Tapi tidak usah digelitikin. Ya, buatlah orang tua tersenyum. Buatlah orang tua bahagia. Buatlah orang tua senang. Nanti habis ini orang tua harus dikelitikin haji. Buat orang tua tersenyum bahagia melihat kita. Itu adalah pahala yang luar biasa. Karena ingat, berapapun ongkos yang kau kasih orang tua, nilainya sama dengan nilai ongkos biaya haji. Ongkos biaya haji. Jadi engkau biaya orang tuamu, engkau bagikan
ongkos biaya haji. Bukan kan ada orang yang mau berangkat haji tapi katanya tapi masih ada orang tuanya kan. Maka dia lebih mendahulukan orang tua. Nah, sampai kena ini kisahnya panjang ini ceritanya. Karena sampai dia memaksakan dirinya untuk berangkat, apa yang terjadi justru sampai di perjalanan dia nginap di satu masjid, apa yang terjadi digebukin massa. Sampai dia dipotong tangannya, kakinya dan dibawa ke rumahnya. Karena memang ini hati-hati dengan durhaka sama orang tua. Betul Tarika Sasasari itu dosanya durhaka itu langsung kontan di dunia. Dibayar kontan. Langsung dibayar kontan. Kemudian ibadah jihad tadi kan udah ceritain. Ada yang berniat untuk minta izin sama Nabi untuk berjihad. Tapi ada pahala jihad. Di mana pahala jihad? Pulang ke rumahmu, urus orang tuamu. Itu jihad itu. Jadi itu luar biasa. Ya. Jadi berbakti pada orang tua adalah amal yang paling utama. Coba. Amal yang paling utama apa? Yang pertama. Salat tepat waktu. Salat. Amal yang kedua adalah apa? Adalah birrul walidain. Yang ketiga jihad fisabilillah. Justru disebutkan adalah orang tua itu deretan nomor 2. Setelah itu baru jihad fisabilillah. Ini luar biasa. Sekiranya ada Tuhan yang bisa disembah, maka orang tua berhak disembah. Sekiranya. Seandainya ada yang berhak disembah, adalah orang tua. Saking tingginya derajat orang tua. Jadi kalau mau, kita kan tidak melihat Allah kan? Iya. Karena kalau kita melihat juga, nantilah insya Allah hadiah buat yang rajin berpuasa. Nanti kan adalah kenikmatan terbesar nanti di surga, memandang wajah Allah. Masya Allah, amin. Jemaah yang lagi nonton di rumah gini. Mohon maaf tanpa menggurui. Yang jelas Masya Allah tabarakallah. Kalau mau lihat wajah, kalau mau lihat Allah, apakah Allah lagi marah sama saya atau lagi senang sama saya, lihat wajah orang tua. Senang gak sama kita? Senang gak sama kita? Kalau sementara kayaknya orang tuaku marah sama saya, berarti pada saat itu Allah marah sama kau. Jadi usahakan pada posisi ini mencuri perhatian Allah lewat jalur orang tua. Sekali lagi. Untung orang tua aku gak bisa marah nih, kagetin. Enggak. Ini supaya tidak ngantuk. Takutnya nanti ada ngantuk. Ini kan. Beliau kan orang tua kita jadi kita gak boleh marah walaupun dikagetin. Masya Allah. Dan ingat bahwa berbakti kepada orang tua itu dapat menghilangkan kesulitan yang kita alami. Kalau ada masalahmu pulang ke rumahmu. Ada masalah, aku ada masalah. Pulang ke rumahmu berbakti kepada orang tuamu. Selesai perkara. Apalagi yang sekarang ada kesempatan di rumah aja. Iya. Jangan sia-siakan itu ya. Jangan ya. sia-siakan mumpung ketemu orang tua. Salah satu bakti kepada orang tua kata Imam Al-Ghazali adalah tidak boleh jauh dari orang tua. Masya Dekat. Allah. Sebelum orang tua memanggil kita datang. Yes. Kita sudah ada di sisi. Sekarang aku dekat Ustadz orang tua aku. Insya Allah aku berkah. Amin. Kita dekat Ustadz loh. Orang tua kita loh. Iya. Karena memang secara umur beliau lebih. Masya Allah. Masya Allah. Sudah hampir 50 ya. Jadi ini kesempatan untuk jamaah untuk kita berbakti sama orang tua kita. Mungkin ada hikmah lah di balik apa yang Allah kasih buat kita saat ini. Ya mungkin hikmahnya adalah ini. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Ustadz Syam, ini aku punya pertanyaan Ustadz. Aku udah catat.